Muhammad di masanya hanya mengajarkan Taurat dan Injil. Ayat-ayat di luar Taurat dan Injil patut dipertanyakan dari mana sumbernya, sebab Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Walaupun Muhammad memiliki kesalahan besar dalam hidupnya yang melakukan perang dan membunuh banyak orang serta memiliki banyak istri yang tidak sesuai dengan perintah Yesus di dalam Injil, tetapi Muhammad tidak mengajarkan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sebab Taurat dan Injil tidak mengenal sosok tersebut. Muhammad sendiri ditolak berdakwah di Mekah karena dia menyampaikan Taurat dan Injil, sedangkan orang Mekah beribadah ke Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Oleh karena itu ia hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Ayat ini mengakui jika Muhammad beriman kepada Allah para nabi sebelumnya yang menurunkan Taurat dan Injil. Tuhan ahli kitab adalah Allah yang menyatakan diri kepada Bani Israel atau Yerusalem yang bernama YHWH. Dialah Allah yang mengutus Musa dan para nabi dari Bani Israel dan dia berfirman langsung. Lalu, siapa Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disebut di Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3? Apakah dia yang mengutus Musa dan yang menurunkan Taurat dan Injil? Jelas tidak. Pribadi yang disembah di Ka'bah tidak dikenal di dalam Taurat dan Injil, dan sosok tersebut tidak mengenal siapa Isa, karena menganggap Isa diciptakan Allah sama seperti penciptaan Adam, padahal Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya. Kalau seandainya Muhammad memuliakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dan berdakwah atas nama Tuhan tersebut, tidak masuk akal orang-orang Mekah menolak Muhammad, dan tidak logis pula Muhammad meninggalkan Mekah lalu hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Sejarah pun membuktikan jika masjid-masjid di abad pertama tahun Hijriah, kiblatnya bukan ke Mekah, tetapi lebih condong ke Yerusalem. Pada peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan Mekah pun, Muhammad mengacak-acak Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah, adalah karena Muhammad tidak beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disembah melalui dewa-dewi mereka. Muhammad meninggal dan ia dikuburkan di Madinah. Dia tidak minta dikuburkan di daerah sekitar Ka'bah adalah karena Muhammad tidak mencintai Ka'bah, tempat berhala Bani Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Muhammad meninggal dan ia dikuburkan di Madinah, suatu bukti jika Muhammad tinggal di Madinah yang jauh dari Ka'bah sebab dia tidak beribadah dan beriman kepada Tuhan negeri Mekah yang dimuliakan di Ka'bah. Jika Muhammad beriman kepada Tuhan negeri Mekah, apakah masuk akal seorang nabi tinggal di tempat yang jauh dari bait Allah yang disembahnya? Perubahan kiblat umat Islam dari Yerusalem ke Ka'bah adalah bukti umat Islam telah berpaling atau murtad dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil ke ilah lain di Ka'bah, sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah. Umat Islam murtad ditandai dengan perubahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah, dari menyembah Tuhan Israel kemudian beralih untuk menyembah ilah berhala Bani Quraisy di Ka'bah, dan menjadikan Muhammad sebagai utusannya. Tuhan Israel tentu tidak sama dengan ilah berhala di Ka'bah yang disembah melalui patung-patung Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manaf di zaman jahiliyah. Sebagaimana telah dijelaskan pada video saya yang lain, bahwa perubahan kiblat sembahyang umat Islam dari Al-Quds ke Ka'bah baru terjadi pada tahun kedua Muhammad hijrah ke Madinah. Berdasarkan pendapat para ulama, sejak tiba di Madinah hingga 16-17 bulan, Muhammad sembahyang dengan berkiblat ke Al-Quds, sedangkan menurut pendapat para ulama bahwa antara tahun 620 sampai 622 Masehi, Muhammad melakukan Isra Miraj dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang langsung diperjalankan oleh Tuhannya. Dan sebelum itu, antara tahun 610 sampai 622 Masehi ketika Muhammad masih di Mekah,
Dia sudah menerima wahyu dari Tuhannya. Di antara ayat-ayat itu sudah ada perintah untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Pertanyaan: bagaimana logikanya Muhammad berkiblat ke Al-Quds, sedangkan wahyu yang diterimanya selama di Mekah sudah memerintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah? Apakah masuk akal Muhammad langsung lupa kepada Tuhannya di Ka'bah yang memperjalankannya Isra Miraj dari Ka'bah ke Al-Masjidil Aqsa antara tahun 620 sampai 622 Masehi, 2 tahun yang silam? Benarkah semua ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 144, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Naml ayat 91, surat Al-Quraisy ayat 3, dan yang lain yang masih relevan adalah wahyu Allah SWT yang diterima Muhammad? Dalam logika akal sehat, jika ada pernyataan atau klaim turunnya wahyu Allah tetapi tidak sesuai dengan fakta historis, maka pengakuan itu adalah sebuah kebohongan. Al-Quran versi sekarang telah memutarbalikkan sejarah, mengubah ajaran Muhammad yang beriman ke Taurat dan Injil untuk kembali ke ilah sesembahan pagan Bani Quraisy di Ka'bah, dan melakukan fitnah kepada Yahudi dan Nasrani, bahkan memusuhi mereka.